Halo Pisces, halo semua, apa kabar? Aku harap semua baik-baik aja ya, sehat selalu. Buat kamu yang baru masuk di channel aku, selamat datang, jangan lupa subscribe. Yang sudah lama, selamat datang kembali, oke? Jangan lupa bacaannya tidak semua cocok buat kamu. Kalau yang nggak cocok, please feel free untuk lihat eh, konten aku yang lain. Kalau nggak cocok juga ya cari konten yang lain, oke? Ini untuk spesifik soalnya, untuk yang cocok aja. Oke. Energinya seperti biasa, bisa vice versa. Bisa kamu yang terbaca, bisa orang yang sedang kamu pikirkan. Oke. Sekarang kita buka langsung. Ini apa perasaan dan pergerakan mereka selanjutnya, atau tentang yang bisa diketahui oleh Pisces. Apa yang ingin diketahui oleh Pisces Tarot? What is going on about Pisces? Completion ya. Despondence, miracle, mystic. Destiny lagi ya. Completion, kamu tahu kan kalau completion di sini spesifik ya, buat kamu yang ada yang merasa kehilangan, bisa orang yang disayangi, bisa saudara, bisa anak, bisa pets atau hewan peliharaan. Aku turut berduka cita ya, karena di sini ada ini ya, completion di sini gitu. Karena di sini despondent itu kayak kekecewaan ya gitu. Tapi jangan berpikir ini adalah akhir dari segalanya gitu. Completion itu artinya bisa juga seperti ini Pisces, kamu menyelesaikan satu cycle yang mungkin sudah toxic banget, kamu bisa selesaikan gitu. Kamu udahlah, gue nggak mau lagi urusan sama masalah ini lagi, gue lebih ke pengembangan diri gue aja gitu. Begitu lo selesaiin, begitu lo bilang oke, gue done dengan ini, done is done gitu. Memang di awal merasa nggak enak sih. Sometimes kalau seseorang mengalami completion itu artinya gini, dia ada merasa badannya sakit, kadang sampai yang nggak kuat, sampai muntah-muntah, sampai dia kepalanya pusing gitu. Karena dia harus menjalani dirinya yang baru gitu. Jadi itu berpengaruh kepada kesehatannya gitu. Jadi jangan juga lo berpikir lo masuk angin atau sakit apa, tapi kalau sesuatu yang udah berbentuk logik, better lo minum obat. Saran gue kayak gitu. Di sini ada miracle. Miracle artinya segala kesabaran atau apapun yang sudah lo lakukan, entah gimana lo dilindungi, selalu dilindungi yang gue lihat. Karena banyak hal yang ada hubungannya sama mistik juga di sini, kayak magic, lo dihalang-halangin terus soalnya. Karena yang sering gue buka di sini, nggak bisa kita pungkiri di zaman modern ini yang namanya magic itu tetap ada ya gitu. Jadi lo nggak usah khawatir dan takut juga gitu. Karena sama seperti kita kena penyakit flu atau kita kena penyakit apa, kan kita punya antibody. Begitu juga dengan kehidupan, kayak mistik-mistik itu kalau kita diserang, itu juga nggak berlangsung lama gitu. Karena miracle itu artinya gini, tanpa lu sadari lo dilindungi, entah dari dalam diri lo, entah dari luar gitu. Jadi yang seperti gue bilang tadi, yin dan yang dalam hidup itu ada gitu. Nggak ada yang namanya kayak by accident gitu. Lo ngelihat memang by accident, tapi itu emang udah diatur sama alam semesta. Dan lo diperkenalkan sama orang
bukan berarti untuk selamanya, tapi untuk pelajaran, untuk lo biar lebih smart dalam menghadapi hidup, atau lo belajar. Selama ini gue mengenal dia, apa yang gue dapat ya pelajarannya. Oh ya, ternyata dia cheating sama gue, dia bohong sama gue. Oh, gue mengerti ternyata tipikal orang kayak gini, tipikalnya orangnya pembohong. Oh, ternyata orang kayak gini cantik atau tampan, tapi ternyata dia sifatnya nggak sebaik itu ya gitu. Jadi lo lebih aware dan lebih mengerti gitu akan hidup. Nggak selamanya orang yang datang kepada lo itu akan bersama lo kayak gitu ya. Wisdom quest, oke. Kebijaksanaan, kalau gue melihat lo bisa mengerti apapun yang terjadi di dalam perjalanan hidup lo ketemu kebijaksanaan di situ gitu. Kalau gue menyarankannya maafkan, karena gini, kalau lo tidak memaafkan, sama aja lo mengingat seseorang selamanya di dalam hidup lo. Lo kayak bawa sampah sepanjang hidup lo gitu. Jadi kalau ada yang menjahati lo maafkan, tapi lupakan gitu. Lo lupakan, lo jalanin hidup lo. Lo jalanin hidup lo gitu. Jadi lo nggak perlu bertanya-tanya lagi. Ini quest itu about questioning something. Jadi kayak lo bertanya sama diri lo sendiri, kenapa ini terjadi gitu. Jadi gue kasih tahu perjalanan detour dalam hidup lo itu emang udah diatur sama alam semesta. Karena di belakang tadi sebenarnya sudah destiny gitu. Jadi kayak udah takdir gitu. Lo menjalani sesuatu agak berat dalam hidup lo, karena kalau empat itu memang dia menjalani hidup agak berat dibanding orang yang normal biasa gitu, karena cobaan mereka itu berat gitu. Kenapa? Karena nggak banyak orang yang sempurna gitu, tapi orang bisa menyempurnakan hidupnya. Jadi hidup ini about belajar, tentang pelajaran gitu. Oke. Perfection. Jadi artinya menyempurnakan diri ya. Kalau gue bilang hidup lo itu, manusia itu nggak ada yang sempurna, tapi kalian berusaha untuk menyempurnakan diri. Oke, kita buka dari tarot ya. Tell what is going on about Pisces. Apa yang ingin diketahui oleh mereka? Pisces. Eight of Material. Eight of Material ini skill ya. Skill yang kamu punya sekarang bikin kamu famous. Serius deh. Apapun itu, gue gak ngerti skill yang lo jalani, yang lo dalami sekarang ini apa, gue gak ngerti. Tapi bikin lo famous. Famousnya ini pakai banget lagi. Memang sekarang lo masa sih yang nonton channel gue, kalau lo bilang lo masih biasa-biasa saja, lo bilang gini, masa sih gue bisa jadi orang terkenal, atau masa sih gue bisa jadi orang hebat. Lo harus yakin sama hidup lo. Lo harus yakin sama perjalanan hidup lo, oke? Ini baru permulaan, jadi lo harus perbanyak skill lo ya. Skill itu rezeki mengikuti. Kalau skill yang lo punya, lo dalamin, rezeki ngikutin ya. Lo gak usah takut kesusahan kalau lo punya skill. Kalau lo bilang, gue gak bisa ini, gue gak bisa itu, banyak excuse-nya dalam hidup, lo gak akan jadi orang sukses. Tapi ketika lo bilang, gue akan bisa, gue akan belajar, banyak kok sekarang. Lo mau belajar apa? Gue gak punya duit buat kursus, ada YouTube. Lo cuman beli paket aja, lo bisa buka YouTube atau Pinterest. Lo bisa belajar apa yang lo mau, masak, atau melukis, atau menggambar, atau apa aja. Lu bisa di situ. Karena dalam semua agama juga mengajarkan kita untuk belajar ya.
gitu. Di Muslim sampai di Al-Quran juga ada kan bacaan Iqra, bacalah, disuruh baca loh. Jadi kalau lo tidak mengerti, lo nggak bisa ngejudge apapun tentang hidup itu. Jadi lo belajar dulu, kenapa dia bisa kayak gini. This is all about belief system ya, kalau gue bilang. Banyak orang di sekeliling kita tuh berpikir gini, mereka nggak tahu katanya kayak tarot aja deh, nggak usah jauh-jauh. Gue agak panjang ya ngomongnya di sini. Kayak tarot aja orang nggak ngerti, ih itu kan tarot itu musyrik, itu kan tarot itu evil gitu. Gue sometimes suka ketawa gitu. Segala sesuatu yang tidak atau belum diketahui sama seseorang, orang udah ngejudge gitu aja. That's horrible gitu. Kalau menurut gue itu mengerikan gitu. Jadi kalau lo nggak tahu sesuatu, lo belajar dulu apakah itu gitu. Dan gue belajar satu kartu ini artinya bisa banyak gitu. Nih ya. Nah itu dikombinasiin gitu. Dan gue bukan tipikal tarot reader yang suka sugarcoat, yang suka mengada-ngada. Oh iya dia akan mencintai lo, dia akan datang kalau nggak gitu. Apa yang gue lihat itu yang gue baca gitu. Ya kayak gini nih ya. Head of material itu kerja keras, atau orang mendalami skillnya lagi untuk membuat dia lebih ke mandiri ya gitu. Coba kita cerita Head of material sama Nine of material ini apa. Oh belum selesai ya gue bacain tadi semuanya. Ya yang tadi gue bilang Head of material ini kayak lo sedang mendalami skill lo yang baru, gue nggak tahu apa, tapi dengan kesabaran lo akan mencapai on the top. Di Six of Inspiration ini lo jadi famous nanti. Lo lihat ya, jadi bintang, jadi gue nggak tahu lah skill lo apa, tapi yang jelas kalau lo mendalami itu, lo fokus, lo akan jadi something gitu. From nothing to something. Six of Voice sama Muse of Voices. Kalau gue ngelihat, ini kalau masalah asmara, ada orang dari zaman dahulu kala, zaman purbakala ingin kembali kepada lo, gitu. Atau orang ini lebih mau ketemu lo itu ingin mencari kebenaran ya. Kayak dulu dia nggak value lo, dulu orang ini tidak menghargai lo sama sekali ya gitu. Allah orang ini siapa sih gitu, gue nggak begitu kenal, tapi dia menjudge lo dengan begitu amat sangat gitu. Dan orang ini mengalami hal yang mengerikan gitu. Ya gue nggak tahu ya mengerikannya apa, tapi yang jelas keberuntungannya saat ini nggak berpihak sama dia gitu. Mungkin karena dampak dari orang ini suka merendahkan orang lain, bukan cuma lo yang dia rendahkan, tapi emang dia selalu melihat kulit luar orang itu aja gitu. Jadi fasadnya aja yang mereka lihat, tapi bukan dari inner beauty-nya seseorang gitu. Jadi entah ini wanita atau pria, tapi yang jelas orang ini cutthroat. Jadi dia kalau ngomong tuh suka-sukanya dia gitu. Dan dia kalau datang ke orang tuh cuma ada perlunya aja. Nah itu akan datang ke lo ya gitu. Lo please be careful gitu. Ten of Voices sama The Wheel of Fortune. Orang ini mengalami sesuatu cycle karma yang tidak mengenakan ya. Coba kita lihat Eight of Material sama Nine of Material. Apa nih Tarot? Seven of Voice. Jadi orang ini memata-matai lo. Jadi dia walaupun di sini nggak ada kartu stalking, dia melihat lo, dia memperhatikan lo. Kenapa lo dari nothing, kenapa bisa jadi something? Apa yang lo punya? Apa yang lo pelajari dan apa yang gue nggak tahu ya selama ini gitu. Dia pengen datang cuma mau just want to know apa yang lo lakukan, apa effort yang lo lakukan sampai lo di keadaan yang sekarang gitu. Jadi dia pengen tahu. Seven of Voices tuh kayak sneaky around, datang lagi cuman mau tahu gitu ya. Jadi hati-hati sama orang yang di sekitar lo. Mereka cuma mau kepoin lo, bukan membuat lo was-was, tapi cuma mau kepoin lo dalam artian lo ini kenapa bisa sampai di level ini gitu. Apa yang udah lakukan, usaha apa yang udah lo lakukan gitu, masa sih gitu.
Sementara gue kenal lo tuh, lo dalam keadaan di bawah banget gitu ya. Six of Inspiration sama Strength. Apa ini? Terror. Oh, Knight of Inspiration. Jadi orang ini dengan sneaky-nya mau datang kembali ke lo dengan playfulness. Artinya dengan seksual ya, dengan kayak, aduh lo kok jadi pinter, gue jadi ter apa ya, jadi mereka merasa berhasrat ngelihat lo jadi kok lo cerdas gitu. Ada orang berpikir kayak gitu ya, jadi dia kayak punya fetish ngelihat orang cerdas tuh kayak terangsang gitu ya, jadi kayak gitu ya jenisnya. Maaf ya kalau yang ini. Six of Voice sama Muse of Voices itu apa? Terror. Five of Material. Jadi orang ini mau datang kayak ragu gitu. Ragunya apa? Kayak dia merasanya beraninya lo pergi dari gue, berani-beraninya lo tidak memuja gue lagi. Dulu lo kan mengagungkan gue gitu. Jadi kayak dia merasa di left in the cold gitu. Ya. Dan orang ini sangat menyesal sebenarnya. Ten of Voice sama Wheel of Fortune. Apa ya? Oh, Queen of Inspiration. Oke. Gue nggak tahu ya ini siapa. Tapi yang jelas, yang dealing sama lo, orang yang mau datang sama lo masih ada urusannya sama orang ini ya. Entah ini saudaranya, siblingnya, entah ini keluarganya, entah ini simpenannya. Pokoknya perempuan ini ada hubungannya sama si King of Swords ya. Gitu. Jadi kalau selama ini si King of Swords ini mendengarkan ucapan ini tentang lo, tentang kayak fitnahan-fitnahan. Jadi orang ini memfitnah lo, bahwasanya mungkin kalau lo perempuan dibilang lo nggak punya skill, lo dibilang perempuan murahan, atau lo nggak pantas buat, ini bisa teman ya, bisa temannya si King of Swords tadi. Tapi si Queen of Inspiration ini punya kepentingan, karena kalau dia tidak memilih lo, orang ini bisa masuk ke dalam kehidupannya lebih dalam lagi gitu, dan bisa memanfaatkan si King of Swords ini gitu. Jadi si King of Swords ini kayaknya baru tahu ya keadaan ini nipu gitu. Selama ini dia memotivasi si King of Swords untuk memusuhi Pisces ya di sini. Ini ada Leo juga di sini. Kayak gitu ya. Third party situation di sini sebenarnya itu nggak mesti orang ketiga, itu bisa keluarga, teman, saudara, lingkungan kayak gitu, yang mempengaruhi belief sistemnya si orang yang mau datang ke kamu ini kayak gitu. So don't worry ya, bottom of the decknya gue ngeliat gini, mungkin orang ini bukan untuk lo, si King of Swords tadi yang merasa bersedih dan left in the cold. Mungkin orang ini bukan untuk lo ya, karena di sini seiring berjalannya waktu, lo sibuk bekerja dan bergaul sama teman-teman lo jadi Empress kan. The Empress di sini adalah orang yang sempurna ya, cantik, ganteng, punya penghasilan banyak dan independen. Lo akan kenal orang baru nanti, soulmate lo ini ya, soulmate atau twin flame lo bisa, atau yang satu level ya sama lo. Tuh. Dia punya intuisi yang tajam juga kayak gitu. Gue nggak tahu entah kapan, kalau waktu ini ya fluid ya. Kalau lu tanya waktunya kapan kak gue ketemu sama orang itu, alam semesta sedang mempersiapkan lo menjadi orang independen dulu. Setelah lo independen, gak usah mikirin siapapun, orang itu akan datang. Kalau selagi lo belum memikirkan diri lo sendiri, sibuk mencari orang lain, siapa ya jadi pasangan gue, kenapa gue gak laku sih, kenapa sih gue udah sempurna gini kok gak ada yang mau, lo gak boleh kayak gitu.
Lo harus yakin sama diri lo persiapkan diri lo untuk jadi orang independen. Ketika lo tidak memikirkan siapapun, orang itu datang. Begitu cara alam semesta bekerja, jadi lo gak usah khawatir ya, gitu. Coba kita lihat dari oracle, apa oracle yang mau disampaikan untuk Pisces, apa yang ingin disampaikan alam semesta untuk Pisces. Sing your own song. Jadi kalau gue ngelihat lo ini autentik itu artinya lo original ya. Ada yang mencoba mengcopy lo, entah perempuan entah laki-laki. Orang ini dia berusaha mengcopy lo. Misalnya lo seorang penyanyi contoh ya, dia niru-niruin suara lo, atau lu punya podcast atau lu punya platform, misalnya di YouTube channel tentang konten apa, dia ngikut-ngikut gitu, dia nggak autentik. Yang gue lihat lu original, sing your own song. Jadi apapun komentar orang, please lo teruskan, lo lanjutkan, lo harus percaya diri gitu. Orang mau komentar apa, kalau komentarnya itu menurut lo sampah, cuekin aja, let it flow aja gitu. Transformation is beautiful. Jadi kalau lo di awal bersedih, semua terjadi sama lo itu sangat menyedihkan, itu sebentar doang, nggak lama. Karena transformasi itu indah, dari kepompong jadi kupu-kupu. Kepompong itu nggak lama kan, dia nggak bisa ngelihat apapun karena dia terbungkus oleh sesuatu. Begitu dia lepas dari kepompong itu sudah waktunya. Jadi kalau waktunya udah tepat, ya emang udah itu yang lo akan dapatkan gitu. Jangan memaksa. Jadi rule-nya kayak gini hidup itu. Seorang bunga tidak bisa mengajarkan bunga lain waktunya, dia nggak bisa ngatur kapan bunga lain untuk blooming, untuk berkembang gitu. Jadi kalau waktunya untuk berkembang atau mekar udah waktunya, ya itu udah waktunya lo gitu. Nggak ada yang bisa merubahnya gitu. Jadi kalau belum waktunya jangan lu paksain, Bo, gitu. Sama kayak lu bikin donat, belum waktunya lo aduk-aduk tuh donat, belum waktunya lu masak, terus donatnya lu masak, lu goreng, pasti nggak mekar. Kayak gitu contohnya, nggak ada hubungannya sama donat. Tapi gue teringat aja sama donat, lucu sih. Kayak gitu. Apalagi nih, bring your idea to life. Oke, kalau gue suka nih bring to your life. Jadi bawa ide lu ke dalam kehidupan. Manusia itu punya ide banyak ya. Pernah nggak lo kepikiran, kayaknya gue pengen ini deh, pengen ini gitu. Segala sesuatu bisnis itu akan terjadi kalau itu lo lakukan, bukan lo bayangkan. Jadi apapun itu, kalau hubungan pun lo lakukan, jangan lo bayangkan gitu. Artinya kalau lo laki-laki, kejarlah apa yang lo inginkan. Misalnya lo menginginkan seorang wanita, gue suka sama dia, lo approach, lo datang gitu. Kalau wanita, lo juga berhak untuk menolak atau menerima seseorang dalam hidup lo. Jadi siapa bilang manusia itu tidak punya hak? Semua orang punya hak, dan hak itu sama. Oke. Gue harap ini bisa membantu lo untuk berkembang menjadi kupu-kupu. I love you. Kalau ini memang ada banyak yang bisa didapat, lu sharing ya sama teman-teman. Kayak gitu. At least gue bisa membantu 1-2 orang, itu pahala buat gue. Kalau menurut gue gitu ya. I love you all. Bye-bye.